Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'usi rahmatan wa hidayatan lil alamin. Amma ba'du. Sungguh sedap buah naga, lebih sedap buah delima. Perkenalkanlah kami bertiga, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Tengku Abdul Jalil Syakbani. Nama saya Muhammad Nur Rahman. Nama saya Ilham Fadilah. Baiklah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah teori yang berjudul teori konstruktivisme. Ingin lebih tahu mengenai teori tersebut, maka saksikanlah video berikut ini. Baiklah, kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang konstruktivisme, maka kita harus mengetahui apa arti dari konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan sebuah makna dari apa yang dipelajari. Kemudian teori konstruktivisme ini lebih memahami belajar sebagai perilaku manusia yang membangun atau menciptakan sebuah pengetahuan yang dengan pengetahuan itu diberikan makna dari apa yang diperolehnya. Sekian pengertian dari konstruktivisme. Baiklah, selanjutnya setelah kita tahu apa pengertian dari teori konstruktivisme, maka teori ini juga mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya ada 4 tujuan yang utama dalam teori tersebut. Yang pertama yaitu merangsang untuk bersifat inovatif. Artinya apa? Artinya seorang siswa atau peserta didik itu harus mempunyai rangsangan, yaitu rasa ingin tahu bagaimana cara dia menemukan hal-hal baru sehingga mencapai inovatif, kemudian memperkenalkannya. Yang kedua, tujuan dari teori konstruktivisme yaitu mampu meningkatkan ilmu pengetahuan. Justru dengan teori ini sangat cepat. Mengapa demikian? Karena teori ini bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan suatu makna atau maksud dari apa yang dipelajari dari peserta didik, baik dari pengetahuan dan pengalamannya. Maka itu akan mampu meningkatkan pengetahuannya. Yang ketiga yaitu membentuk keahlian dari apa yang dia pelajari, baik dari bidangnya, baik dari pengalamannya. Pokoknya itu semua akan menjadi hal yang berguna di dalam bidangnya tersendiri. Kemudian yang keempat, menemukan hal-hal baru. Maka dengan teori ini justru sangat baik sebetulnya, sama-sama kita ketahui. Sebab apa? Dengan seorang peserta didik itu berpikir secara inovatif, mampu meningkatkan pengetahuan dan mempunyai keahlian tersendiri dalam bidangnya, maka dia akan menemukan hal-hal baru. Contohnya seperti apa? Ketika dia mempelajari sesuatu mata pelajaran misalnya, maka dia akan menemukan hal-hal yang bersifat baru yang kemudian dari pembelajaran tersebut dapat mengaplikasikannya dan menerapkannya terhadap dirinya baik pun orang lain. Mungkin hanya sekian tujuan dari teori konstruktivisme, dan akan dilanjutkan dengan rekan saya tentang implikasi terhadap teori konstruktivisme. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi implikasi teori konstruktivisme, yaitu sebuah aliran yang mengedepankan siswa untuk belajar, bukan guru sebagai pengajar. Artinya di sini siswa dituntut untuk lebih mandiri dalam suatu pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dan motivator. Contoh kecilnya yaitu mahasiswa melakukan presentasi dan dosen sebagai pengengah dalam berjalannya presentasi tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu tentang pengertian teori konstruktivisme, tujuan, dan implikasi. Baiklah, di sini kami akan memberi
sedikit kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Teori konstruktivisme ini adalah perpaduan dari dua teori yang sebelumnya, yaitu kognitif dan behavioristik. Di mana teori kognitif itu lebih mengedepankan proses belajar daripada hasil. Sedangkan behavioristik ini lebih mengedepankan perilaku. Jadi ketika peserta didik atau mahasiswa itu perilakunya sudah baik, maka dinamakan sudah belajar. Artinya jika dipadukan, maka menjadilah teori konstruktivisme, di mana teori ini mencakup kedua dari teori kognitif dan behavioristik. Makanya teori ini sangat penting dan sangat baik jika digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Oleh karenanya, marilah kita selalu bersemangat dalam belajar. Terserah ingin menggunakan teori apapun, yang penting itu baik, bermanfaat, dan bisa memberikan hasil yang baik untuk kita. Mungkin itulah sedikit kesimpulan dari teori konstruktivisme. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi dari kami tentang teori konstruktivisme. Mengambil air dalam telaga hendak menyiram pohon selasih. Itulah presentasi dari kami bertiga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.